Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Abis TV. Baik teman-teman, pagi ini saya masih berada di Gunung Kuda Cirebon, di mana Gunung Kuda ini salah satu pertambangan batu alam yang kemarin hari Jumat telah terjadi longsor di sini teman-teman ya. Dan hari ini merupakan hari kedua untuk pencarian korban longsor teman-teman ya. Nah jadi hari ini kita akan update kembali ya, atau melihat untuk proses evakuasi pencarian korban longsor Gunung Kuda Cirebon teman-teman. Nah untuk para petugas dari Basarnas, dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon, sebagian sudah ada di lokasi teman-teman ya. Dan juga dari keamanan Polri, TNI sudah merapat ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti apa untuk proses evakuasi atau pencarian korban di hari kedua ini? Simak terus dan tonton sampai dengan selesai ya. Nah jadi teman-teman, hari ini tanggal 1 Juni 2025, hari Minggu ya, untuk pencarian korban yang masih belum ditemukan atau masih berada di timbunan reruntuhan Gunung Kuda ini ya teman-teman. Dan infonya kemarin tuh 11 orang masih dinyatakan hilang, namun kemarin sudah diketemukan 3 orang teman-teman ya. Jadi kemungkinan masih ada 8 orang teman-teman ya yang belum ditemukan. Nah jadi hari ini proses untuk evakuasi atau pencarian korban longsor akan dilanjutkan teman-teman ya. Dan sekali lagi untuk para petugas dari tim Basarnas, BNPB, dan juga dari Damkar tadi saya lihat ya sudah ada. Dan untuk keamanan dari Polri, TNI sudah ada di lokasi teman-teman. Oke, kita lihat ke sana ya, ke depan teman-teman. Baik teman-teman, jadi karena ini masih sekitar jam 6.40 ya, jadi mungkin nanti mulai evakuasi sekitar jam 8-9, atau mungkin nanti dilihat dulu ya untuk memastikan apakah ini akan dilanjut. Kemungkinan dilanjut teman-teman. Dan di sini juga sebagian sudah persiapan ya, atau sudah berdatangan dari pihak BNPB Kabupaten Cirebon, dan juga dari Basarnas ya, dan juga dari pihak keamanan dari TNI, Polri sudah berada di lokasi teman-teman ya. Nah semalam teman-teman, kalau kita lihat ya, di sana terlihat semalam sekitar setengah 12 malam itu terjadi longsor susulan, dan terlihat itu bekasnya ya. Dan untuk longsor susulan tuh terus-terusan teman-teman ya, bahkan suaranya sampai gemuruh. Nah kalau kita lihat untuk Gunung Kuda ini ya, dari sebelah sana teman-teman, ini memang percis seperti kuda teman-teman ya, maka dibilang ini Gunung Kuda. Nah ini kayak semacam ekornya, dan ini melengkung ya, tuh lihat. Jadi memang seperti punggung kuda teman-teman ya, lekukannya. Dan Gunung Kuda ini berada di atau masuk di Desa Cipanas ya, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat teman-teman. Nah di depan terlihat ya untuk mobil-mobil dan truk yang mungkin di hari Jumat kemarin terkena longsor teman-teman.
bahkan ada yang lebih parah ya untuk mobil-mobilnya. Dan juga di sini ada beberapa alat berat beko yang nantinya akan digunakan untuk proses evakuasi ya, korban-korban yang masih tertimbun atau masih belum ditemukan. Dan insya Allah hari ini, hari Minggu tanggal 1 Juni ya 2025, untuk pencarian akan dilanjutkan. Namun kemungkinan nanti dilihat dulu ya untuk medan areanya, kalau memang memungkinkan teman-teman. Dan kemungkinan untuk para petugas juga sebelum melakukan pencarian pasti mereka briefing dan dapatkan arahan ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, semalam sekitar jam setengah 12 malam ya, itu terjadi longsor susulan, bahkan terus-terusan teman-teman ya. Kita bisa lihat di sana bekas longsorannya ya, lumayan besar dan lumayan ngeri banget ya. Bahkan saya juga sampai merinding ya mendengar suara gemuruh itu dari setengah 12 malam ya, terjadi longsor susulan teman-teman. Nah, di sana terlihat ya untuk mobil ambulan dari Kodim Siliwangi ya, sudah ada satu teman-teman. Dan di sini juga dari Polri, Brimob, TNI ya sudah berdatangan teman-teman. Kemungkinan akan melakukan briefing terlebih dahulu ya, dan berdoa bersama teman-teman ya, supaya dimudahkan, dilancarkan nantinya untuk evakuasi korban-korban yang masih tertimbun teman-teman ya. Kita berharap semoga para petugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dalam menjalankan tugas ya, untuk mengevakuasi korban-korban yang masih tertimbun teman-teman. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa dana operasi kita tidak ada perubahan, yang sama dengan kemarin. Kita menempatkan dua area atau dua worksite A dan worksite B, karena dari informasi kemarin bahwa di worksite yang B di bongkahan batu besar, disitulah para pekerja tambang berkumpul dari penemuan 3 korban sore kemarin. Kemudian untuk hari ini saya mengingatkan kepada bapak-bapak bahwa area aman 3 Pak, artinya hijau, kuning, merah. Mungkin bisa dibantu oleh bapak-bapak teman-teman dari Polri terkait pengamanan, karena kita membatasi keluarga atau masyarakat yang ingin melihat ke lokasi longsor. Kemudian untuk pagi ini mungkin kita akan menunggu hasil dari inspektur tambang yang dari SDM yang saat ini sedang melaksanakan survei ke lokasi longsor oleh safety officer dari Basarnas. Nanti hasil dari pengecekan lokasi, apakah pagi ini kita bisa melaksanakan proses operasi SAR atau ditunda sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
Karena tadi malam ada longsoran baru, ini kita bisa lihat yang warna coklat ini Pak. Itu longsoran tadi malam baru, jadi kami malam di sini sampai jam 11 ternyata longsoran ini ada bunyi apa? Longsoran yang baru. Jadi mungkin nanti kita fokus ke yang ada ekskavator yang ada di sebelah kiri. Nanti untuk teman-teman operator akan disampaikan atau di briefing oleh safety officer sebelum melaksanakan pencarian. Kemudian kami ingatkan kembali kepada bapak-bapak semua untuk personil. Jadi artinya setiap hari kita cross check kelengkapan atau jumlah dari personil yang ada di operasi SAR hari ini. Setiap hari melaporkan jumlah personil ke Basarnas, artinya nanti pendataan terkait logistik dan lain-lain. Jadi tadi pagi kami sebelum melaksanakan safety briefing kami membahas dengan inspektur tambang. Jadi nanti juga pada saat pelaksanaan operasi kita tetap membatasi personil yang ada di zona merah, artinya di tempat di mana nanti teman-teman operator melaksanakan penggalian atau pengerukan. Jika memang yang dikhawatirkan atau hambatan yang menjadi kendala kita di dalam pelaksanaan operasi ini adalah mengkhawatirkan terjadinya longsor susulan. Jadi kita bisa lihat bersama-sama bahwa betapa rentannya tumpukan-tumpukan batu yang ada di atas. Jadi saya kira untuk kesempatan pagi ini mungkin bisa saya sampaikan. Nanti untuk kebutuhan logistik dan lain-lain mungkin dari Bapak bisa atau ya ada Pak. Karena Pak itu baik untuk nanti tambahan mungkin kita sampaikan kepada operasi dari Dandim. Saya kira untuk hari ini cukup briefing dari saya. Jadi sebelum melaksanakan operasi SAR pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa semoga kegiatan kita diberikan kemudahan, kelancaran, amin, dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Siap? Gerak. Sebelum melaksanakan operasi pencarian pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, senior. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih untuk hari ini masuk hari ketiga. Tadi yang disampaikan oleh pengambil apel istirahat. Tadi yang disampaikan oleh pengambil apel, hari ini kita akan melanjutkan pencarian dari tim SDM dengan safety officer atau perwira pengamat sudah bergerak melakukan peninjauan medan di mana ada atau retakan yang terjadi tadi malam. Pengaturan teknis hari ini tidak jauh sama seperti yang kemarin, ya. Nanti masing-masing yang tertua dari tiap-tiap kelompok untuk meyakinkan, memastikan jumlah personilnya yang hadir hari ini silakan laporkan kepada saya. Nanti saksikan dengan Basarnas Pak ya, Dinas Sosial ya, kaitannya dengan agar tidak terjadi miss. Yang pertama, yang kedua, nanti 10 orang dari TNI ditambah 5 orang dari Angkatan Laut
8 orang dari, ulangi, 10 orang dari Brimob, 5 orang dari Polres, ulangi ya, ini Brimob semua, oh ya, 10 orang dari Brimob, 5 orang dari Polres, 8 orang dari Polairut, plus keseluruhan dari tim Tagan Basarnas, ya, berada di zona kuning. Sisanya yang tidak saya sebutkan mengcover zona hijau. Tadi mungkin personil yang hadir hari ini tidak sama seperti yang kemarin. Jadi perlu disampaikan bahwa dari posisi TNI dari Kodim itu, di belakang itu ada polis line. Membentang dari belakang saya sampai dengan ujung tembok. Polis line tersebut ke arah depan itu termasuk zona merah. Ya. Dari kuning itu, baris polis line itu sampai dengan garis polis line yang ada di depan atau tempat kita sekarang berdiri adalah zona kuning. Dari polis line yang ada di sebelah kanan saya ke depan sana adalah zona hijau. Untuk ketertiban, saya minta tolong kerjasama dari teman-teman, baik itu batas pintu masuk yang sebelah timur ataupun sebelah barat, tolong diperhatikan masyarakat. Kalau memang masyarakat ingin melihat prosesi kegiatan evakuasi, batasnya hanya sampai sana, tidak bisa masuk. Yang masuk di sini adalah orang-orang tertentu saja. Untuk apa? Untuk mempermudah proses evakuasi. Jadi tidak terlalu umum. Lalu untuk teman-teman media, spotnya untuk teman-teman media, kita tentukan spotnya satu, itu di belakang ambulan itu ada pohon agak teduh. Nah, nanti teman-teman media silakan ambil titiknya di situ. Artinya teman-teman media punya target, punya pekerjaan, harus mengupdate berita, menginformasikan, spotnya dapat. Jadi tidak tersebar-sebar, supaya kita tertib. Ya, set tertib juga, aman juga. Ya. Lalu untuk ambulan masih sama posisinya, berbaris di belakang. Nanti bila mana ada permintaan, baru ambulan maju ke depan. Termasuk tim evakuasi yang tadi saya sebutkan yang berada di zona kuning itu. Baik teman-teman, nah itulah untuk update pagi ini di Gunung Kuda Cirebon, dimana hari ini hari untuk pencarian korban teman-teman, dan kita nantikan ya untuk proses pencariannya kemungkinan sebentar lagi. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya, dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.